Jadi jaga betul kita punya lisan. Kalau kita kumpul-kumpul Bapak Ibu, lebih bagus kebaikannya orang kita cerita. Jangan sampai rusak pahala puasa kita. Bagaimana Ibu, setuju? Kenapa dua orang setuju? Setuju? Kalau kebaikannya orang kita cerita, kita dapat pahala, insya Allah. Tapi kalau kejelekannya orang kita cerita, dapat dosa. Saya tanya dulu ibu yang di belakang ini, mau dapat pahala atau dosa? Pahala atau dosa? Makanya kebaikannya orang kita cerita. Kalau kita kumpul-kumpul kebaikannya orang kita cerita, biar Bapak Ibu betul-betul terjadi sama orang, terjadi sama tetangga, apalagi yang berbentuk kekurangan, tidak usah kita komentari. Sementara puasa, nak komentari tetangganya, lihat itu tetangga di sebelah, itu naknya Pak Haji yang rajin ke masjid, sholat 5 waktu di Nurul Sa'adah. Yang mana itu? Itu yang kelas 3 SMA yang cewek. Kenapa? Tiap hari ada yang bonceng lagi-lagi. Saya anakku di rumah tenang, tidak ada bonceng. Bagaimana bisa ada bonceng? Kita anak tegu baru kelas 1 SD. Undang acara buka puasa, masih berkomentar di situ. Nah bilang ini semuanya ini kadang saya ini basi-basi, satenya basi-basi juga. Padahal cuma tusuk nak kasih habis. Makanya jaga betul kita punya lisan pada saat kita puasa. Makanya pesan Nabi itu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa diam itu ibadah. Kapan? Kalau menghindari perkataan sia-sia, perkataan yang mengandung dosa, maka diam kita akan menjadi nilai ibadah. Sering kita saksikan Pak, banyak orang masuk penjara gara-gara lisannya, gara-gara ini lidahnya, betul? Banyak orang Pak gara-gara lisannya dia dapat tinju. Banyak orang gara-gara lisannya dia dapat dosa, bahkan masuk neraka. Usahakan gara-gara lisan kita dapat kebaikan, kita dapat pahala. Apalagi untuk menyakiti hatinya orang. Jangan sekali-kali sakiti hatinya orang Bapak Ibu, sakiti hatinya tetangga. Nanti di akhirat nanti itu ada sekelompok manusia Bapak Ibu dibangkitkan dari kuburnya, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Mereka adalah orang yang tidak mau bicara dengan tetangganya, baku musuh dengan tetangganya. Bagaimana contohnya itu menyakiti hati tetangga? Memindahkan pagar, ambil tangannya orang padahal bukan kita punya. Sejengkal Ustaz, biar setengah jengkal. Membunyikan suara karaoke sangat keras, padahal kita tahu tetangga di sebelah lagi tidur atau lagi sakit. Saya punya tetangga dalam kompleks di Parepare itu jarak antara rumah kira-kira ada 20 rumah. Tapi biar jam 12 malam kedengaran itu suara karaoke-nya, suara dangdutnya. Saya tanya sama teman yang tinggal di sekitar rumahnya, tidak pernah ada tutur itu. Bilang jangan kasih besar suara dangdutmu kalau sudah jam 12 lewat. Saya bilang sudah ada Ustaz, sudah ada kasih tahu kan, sering ada kasih tahu kan. Tapi kalau dikasih tahu kan, saya bilang kalau tidak mau mendengar musik, masuk di hutan tinggal. Itu kan kalau hidup bertetangga harus saling mengerti ya, harus saling memahami. Di atas jam 10 jangan sekali-kali besar itu suara karaoke kita, suara televisi kita. Ambil barang-barang tetangga tanpa permisi. Ambil, siapa tahu pernah ambil barangnya tetangga, kasih kembali itu. Saya Ustaz pernah ambil, tapi itu yang saya ambil garam. Biar garam ibu kasih kembali, kasih tahu kan itu tetangga. Apalagi pernah ambil uangnya tetangga, siapa tahu tetangga tidak ada di rumahnya. Kasih tahu kan itu sebentar. Ibu Haji minta maaf saya ini Ibu Haji. Kenapa Ibu? Kemarin itu setiap tidak ada uang, sebenarnya bukan tuyul ambil, saya ibu ambil, kita ikhlaskan mina. Saya bilang Bu Haji, iya saya ikhlaskan, tapi kalau ada uangmu jangan lupa bayar. Nah, pasti kasih kembali itu barangnya orang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memperbaiki hubungan terhadap tetangganya. Yang mana itu Pak? Ibu dibilang tetangga. Ompakpul di samping kanan rumah tetangga, ompakpul di samping kiri rumah tetangga. Kata Nabi, ompakpul di depan rumah tetangga, ompakpul di belakang rumah, semua adalah tetangga. Nabi jamin betul itu, masuk surga itu orang yang bagus hubungannya terhadap tetangganya. Kalau bagus juga hubungannya kepada Allah. Karena ada juga pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan bagus ibadahnya, bagus sujudnya, rajin ke masjid berjamaah ya Rasulullah, tapi dia tidak bagus hubungan terhadap tetangganya. Apakah dia akan masuk surga? Apa kata Nabi? Dia finnar, dia di neraka.
Jadi mesti perbaiki juga hubungan terhadap orang lain, utamanya terhadap tetangga. Man ata jarahu wajabat lahul jannah wa man ata jarahu la'anahu Allahu wal malaikatu wan nas wa jama'in. Kata Nabi, siapa yang berbuat baik kepada tetangganya, memuliakan tetangganya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga di akhirat nanti. Namun siapa orang yang sering mengganggu, menyakiti tetangganya, memusuhi tetangganya, Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya, dan manusia pun tidak senang kepadanya. Manusia pun melaknat mereka. Kalau saya tanya ibu di belakang ini, ada musuh tak ibu? Ada. Tidak ada di sini, tidak datang salat tarawih. Kalau kita punya musuh, mari kita saling memaafkan ya. Jangan sampai gara-gara musuh satu menjadi penghalang bagi diri kita untuk masuk surga Bapak Ibu. Sekalipun ibadah kita hebat. Ada ibu karena bilang, Pak, kalau begitu madrasah itu saya Pak Ustaz. Kenapa Ibu? Saya ini kurang lebih 10 tahun tidak pernah aku bicara dengan tetanggaku. Kenapa bisa Ibu? Tunggu dulu Pak Ustaz. Soalnya itu tetanggaku di sebelah orang Pepe. Pasti dengan orang Pepe siapa temani bicara. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, sehebat apapun ibadah seseorang, namun ada satu orang musuhnya kemudian meninggal, jangan harap orang itu mati selamat. Bayangkan itu Pak, satu orang saja musuh tidak bisa selamat. Bayangkan Ibu, bagaimana itu kalau satu lorong? Bagaimana kalau satu majelis taklim musuhnya? Kenapa satu majelis taklim sudah minyak hari saja tidak pernah akan membayar? Banyak orang dia sakiti. Jangankan manusia dan baru kita sakiti, binatang saja kita sakiti. Sekalipun kita ahli ibadah, tidak ada jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang dalam hadis sahih, Nabi ceritakan, "Ufidat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat gara-gara fiha an-nar la hi atamatha wa sabatha ithabasatha wa la hi tarakasha ta'kul min khashasil ardi." Ada seorang ahli ibadah, tiap malam tahajud, rajin zikir, rajin baca Quran, tapi ternyata dia bukan penghuni surga. Bapak Ibu, dia penghuni neraka. Apa kesalahannya? Mengikat seekor kucing. Seekor kucing, seekor binatang disakiti. Seorang ahli ibadah masuk neraka. Kira-kira bagaimana bencinya murkanya Allah sama kita? Jikalau hatinya orang kita sakiti, hatinya tetangga kita sakiti, atau hatinya orang tua yang melahirkan kita disakiti. Kan sekarang banyak juga anak itu, dia suka bombe itu orang tuanya, nah musuhi itu orang tuanya. Kenapa kau bombe orang tuamu? Saya bombe, tidak baik itu orang tuamu. Apa masalahnya? Kenapa tidak baik? Tidak mau anak kasih itu namanya yang paling puas. Apa seorang tanah? Makanya sebelum mewariskan harta kepada anak-anak kita, tanamkan dulu ilmu agama, ilmu Al-Quran. Insya Allah kalau diwariskan itu harta kepada anak-anak kita, tidak ada yang bertengkar kalau bagus ilmu agamanya. Silakan berikan warisan harta, tapi perbaiki dulu ilmu agamanya. Karena banyak terjadi, meninggal orang tuanya, bahkan baru sakarat orang tuanya, berebut itu anaknya tentang masalah harta warisan. Sungguh tidak akan berberkah harta yang diperebutkan dari harta warisan. Tidak akan berberkah itu. Apa bentuk yang orang tua kita terima dengan ridho? Bagaimana Pak? Setuju? Persoalan adil atau tidak itu urusan orang tua kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau meninggal orang tua kita sendiri ada di rumah. Saudara yang lainnya 2 orang dan 3 orang bersaudara kita. 2 orang itu ada di luar daerah. Berpesan sama kita. Itu orang tua, bapak kita. Nah, kalau saya meninggal, nah ini tanah sama rumah kasihkan adikmu itu yang perempuan, belum ada rumahnya. Iya Bapak. Ini ada sertifikat tanah, itu tanah kosong di samping rumah itu. Kalau datang aku kasihkan itu, ini sertifikat. Iya Bapak. Ada juga tanah kosong di belakang rumah, jangan ambil kena. Kenapa Bapak? Bukan kita punya. Jadi tidak boleh diambil kalau bukan kita punya ya. Jadi mesti berbuat baik kepada orang tua. Jangankan orang tua kita masih hidup, mati pun wajib berbuat baik kepada orang tua kita. Betapa banyak sekarang anak lupa akan pengorbanan orang tua kepadanya. Ada anak berani membentak-bentak orang tuanya, berkata-kata kasar, tunjuk-tunjuk begini orang tuanya. Bahkan kadang ada anak titip orang tuanya di panti jompo. Saya pernah dapat Bapak Ibu di Kabupaten Goa, ada mobil itu mogok. Pas ditanya itu sama orang lewat-lewat, kalau sekali mogok mobilnya. Orang dari mana nih? Saya dari Parepare ini. Kenapa jauh sekali? Siapa ini yang di belakang? Mamaku. Mau ke mana? Mau dibawa ke panti jompo. Astagfirullah. Mamanya dia bawa ke panti jompo.
Tidak berpikirnya itu saya ini bisa melihat indahnya dunia karena ibu saya, orang tua saya. Coba kita berenung ini, sewaktu kita berada dalam perutnya, berapa lama kita di alam kandungan. Tidak pernah enak rasa itu orang tua kita, utamanya ibu. Melahirkan bersimbah darah antara hidup dan mati, dan ibu tidak pernah mengeluh. Berumur 2 tahun, kita diberikan, sampai 2 tahun diberikan air susu. Ibu tidak pernah bilang, bayang itu air susu yang kau minum. Berumur 6 tahun diantar jemput pergi pulang sekolah, rela jual kalung, jual cincin. Satu-satunya pemberian sang suami demi untuk membiayai anak yang masih sekolah itu, yang masih kuliah. Tapi kadang ada anak begitu sukses, lupa akan pengorbanan orang tua kepadanya. Seandainya bukan doa orang tua, tidak mungkin kita sukses, tidak mungkin berhasil, tidak mungkin kita kaya. Semua karena doa orang tua. Dilihat tiap malam Bapak Ibu sholat tahajud, tiap pekan tamat kita baca Quran 30 juz, tiap pulang bolak-balik ke tanah suci. Tapi biasa menyakiti hati orang tua, hati ibu dan bapak. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga saja haram baginya kalau ada anak durhaka sama orang tua. Bagaimana bisa diterima amal solehnya, puasa Ramadannya kalau durhaka sama orang tua? Sering menyakiti hati orang tua, mumpung kita masih hidup minta maaf sama orang tua. Orang tua sudah meninggal, doakan, kirimkan surat Al-Fatihah. Sedekah atas nama orang tua. Mau terang alam kuburnya orang tua kita, sumbang saja ke masjid. Insya Allah kalau 5 juta itu luar biasa terangnya. 1 juta saja insya Allah terangnya itu Pak 1000 watt. Kalau 500.000, 500 watt. Kalau 300.000, 300 watt. Kalau 100.000, berapa Ibu? 100 watt. Kalau 50.000, 50 watt. Kalau 20.000 Pak, 20 watt. 5.000, 2.000 lah sedikit. 2 watt juga. Kalau 1.000 obat nyamuk. Banyak uangnya tidak pernah sedekah, mati lampu nanti dalam kuburnya. Jadi caranya berubah baik. Orang tua meninggal, sedekahkan. Kalau ada utangnya, dibayarkan itu utangnya, ya, dibayarkan utangnya orang tua kan. 2 juta utangnya. Kita 2 orang bersaudara, 1 orang 2 juta, 1 juta. Karena orang yang mati kemudian dia punya utang belum dilunasi, maka rohnya mu'allaqun bainas samai wal ardh, bergantung antar langit dan bumi hatta yubda'an, sampai utang itu dilunasi. Baik, sudah ada 20 menit saya bicara ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai manusia biasa pasti punya salah, punya kekurangan, banyak bicara, banyak salah. Mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.